ini kita mau ngapain? Jadi sekarang kita ada di Seferagata. Nah, di sini kita akan mewawancara pimpinan dari Seferagata guna keperluan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Gimana kelanjutannya ya? Yuk ikutin keseruan kita yuk. Yuk. Seferagata merupakan penyedia layanan jasa pariwisata yang terdepan dalam kualitas pelayanan dan armada. Seferagata terletak di sebelah timur Balai Desa Wiroditan, Bojong, Pekalongan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Nuki telah mengizinkan kami untuk melakukan wawancara di Seferagata. Sebelumnya bisa diceritakan sedikit tentang apa itu Seferagata, Pak? Untuk Seferagata sendiri itu bergerak di bidang jasa transportasi. Perkembangan istilahnya untuk melebarkan sayap dalam bidang itu, hanya Seferagata sendiri itu selain di bidang transportasi juga ada catering, juga perlengkapan ATK, termasuk juga reklame di beberapa instansi seperti sekolahan atau kantor-kantor. Artinya seperti itu. Insya Allah kedepannya nanti ada laundry juga. Ya, Pak. Untuk Seferagata sendiri, apakah sudah memiliki karyawan, Pak? Iya. Untuk karyawan di Seferagata yang di sini ya, yang di kantor itu satu ya. Untuk yang di lapangan itu ada 2 tour leader, terus ada 4 P3K, 1 dokumentasi untuk di transportasinya. Nah, ada di transportasi selain bidang jasa wisatanya, ada juga di akomodasi seperti rental mobil juga ada driver. Kami ada memiliki 4 driver. Untuk cateringnya itu di sini ada 3 cateringnya. Itu. Nah, gimana proses seleksi karyawan di perusahaan yang Bapak lakukan? Untuk seleksi sendiri, untuk Seferagata itu satu dari karyawan tersebut yang kesini biasanya sudah punya pengalaman sendiri dari luar. Itu ada yang dari nol juga ada, kami pelajari saat ini kan mudah ya. Itu sekarang ada tutorial-tutorial yang bisa kita lihat di media informasi seperti internet ya dan lainnya. Juga kita kan ada dokumentasi, juga kita berikan contoh-contoh dokumentasi yang sudah kami berjalan seperti itu. Baik gurunya nanti karyawan tersebut itu bisa melajari sendiri. Misalkan kurangannya biasanya kami sebelumnya itu kalau pertama itu pertama dia berangkat wisata biasanya dia hanya suruh melihat dulu, tidak langsung bisa kerja. Nah, selama 3 kali berangkat baru dia bisa kalau memang istilahnya bisa dinyatakan bisa ya bisa, kalau enggak ya berarti masih bertahan. Biasanya untuk menjadi tour leader itu pertama dari P3K dulu, Pak. Gitu. Cara itu. Kan Bapak kan ini sudah punya karyawan kurang lebih 5 lebih ya Pak karyawan. Nah itu apa saja sih kriteria yang digunakan untuk menyeleksi karyawan? Kriterianya satu, yang jelas ya mau bisa bekerja sama ya, mengembangkan perusahaan, menjaga nama baik perusahaan, itu yang paling utama. Mas bagaimana perusahaan Bapak memelihara hubungan yang baik dengan karyawannya? Alhamdulillah sampai saat ini ya, untuk karyawan termasuk di biro perjalanan itu untuk Kabupaten Pekalongan yang paling banyak itu Seferagata. Rata-rata di situ owner juga owner biro itu pelaku juga. Kalau di sini owner hanya di kantor, hanya mengawasi, dan di kantor sendiri juga ada yang menjaga. Karena saya sendiri istilahnya dulu pernah di lapangan juga. Kalau di lapangan terus sama mengatur jadwal saya repotan seperti itu. Makanya saya serahkan untuk di lapangan sendiri, di kantor sendiri seperti itu. Selanjutnya bagaimana perusahaan Bapak menilai kinerja karyawannya Pak? Untuk menilai kerja, kalau di sini ada ini Pak, ada seperti iklan ya. Iklan itu juga ada nanti pengganti bonus seperti itu. Yang semakin banyak iklan terus ada bonus sendiri. Yang banyak jobnya juga ada bonus sendiri. Terus yang menjaga nama baik selama periode penilaiannya itu juga ada bonus sendiri. Selama biasanya kami 1 tahun sekali itu nanti ada rapat internal termasuk pembagian door prize yang dalam arti the best employer lah seperti itu, karyawan terbaik seperti itu. Ada seperti itu setiap tahunnya.
Berarti ada penghargaannya gitu. Ada. Nggih. Bagaimana perusahaan Bapak mengawasi dan mengendalikan aktivitas SDM-nya, Pak? Kalau program saya itu gampang ya, kan di situ setiap di lapangan ada dokumentasinya. Nah, di situ baik buruknya karyawan itu bisa kami lihat dari satu, saya acuannya bukan dari eh, informasi dari rekan, kadang rekan sendiri kadang yang menjatuhkan, ada yang istilahnya memang istilahnya ingin memperbaiki, tapi saya penilaian sendiri dari hasil dari dokumentasi yang jadi dari dokumen tersebut. Jadi kami memang saya lihat dulu kira-kira penyampaiannya bagaimana itu. Yang paling utama kan tour leader ya, selaku istilahnya yang di lapangan yang membawa perjalanan itu menyenangkan dan sebagainya, itu termasuk pertama itu tour leader. Terus P3K, P3K sendiri itu apa hanya sebagai ikut-ikutan sebagai peserta atau memang betul-betul bekerja? Nah, saya bukan diri seperti itu. Kalau memang betul-betul bekerja, artinya dia itu namanya P3K harus mengawasi dari belakang ke depan. Itu tidaknya tetap paling banyak berdiri daripada duduknya. Nah, kecuali kalau memang peserta itu sudah memang keadaan sudah terlelap tidur, itu baru P3K bisa saya boleh istirahat lah seperti duduk seperti itu. Itu penilaian dari lapangan seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana sih Bapak menciptakan budaya kerja yang positif di CV Ragata ini? Untuk menciptakan budaya positif ya, satu namanya zaman sekarang itu dengan adanya seperti tadi kompensasi seperti itu, adanya bonus-bonus sehingga rekan-rekan itu ada semangat kerja, sehingga satu kenamanya adanya semangat kerja, akhirnya semakin banyak memberikan informasi-informasi atau iklan-iklan yang bisa dikenal. Contohnya dari ITSNU jadi kenal Ragata itu kan dari marketing ya. Selain marketing itu adalah pelaku usaha sendiri, tidak ada spesial marketing, nggak ada. Cuma di sini yang ada hanya karyawan kantor, teman dan lapangan seperti itu, Mbak. Jadi dengan adanya kompensasi seperti itu atau bonus. Nah, Lalu bagaimana perusahaan Bapak meningkatkan etos kerja karyawan? untuk meningkatkan etos kerja, ini di sini kan semakin banyak biro ya, banyak bersaing, sehingga otomatis walaupun kita 1 tahun, tapi dalam setiap pemberangkatan itu nanti ada sedikit laporan ya, laporan dari karyawan tersebut. Dari laporan-laporan itu kami perbaiki gimana kekurangan dan kelebihannya. Kalau kelebihan kita tingkatkan, kekurangannya biasanya kan walaupun istilahnya sudah punya pengalaman, namanya kita jalur darat itu kita keterlambatan armada, padahal armada bukan dari kita ya, selaku istilahnya bukan pemilik PO-nya, tapi kan namanya biro yang paling utama di depan, sehingga kan konsumen itu menyalahkannya kan ke biro gitu. Nah, terus kita berjalannya di darat adanya macet misalkan seperti itu, pas waktu mau perjalanan ke misalnya tujuannya itu sampai macet berapa jam, sehingga makan telat juga nanti yang kena dari bironya. Sehingga dari pengalaman itu kami sikapi dengan cara kira-kira misalkan kok makan tersebut kita waktunya kok kurang 2 jam, padahal itu harus waktunya makan. Itu toilet sendiri ada strateginya untuk bisa memberikan peserta itu tidak merasa jenuh dalam perjalanan. Itu Mbak, itu ada strateginya. Kalau boleh tahu ya Pak, bagaimana sih apa saja peraturan untuk semacam pemutusan karyawan dalam perusahaan? Kalau peraturan di sini itu sudah pasti ya, kalau misalnya karyawan yang memang misalnya vakum atau sudah tidak, artinya sudah tidak berkenan, otomatis kan yang bersangkutan di sini kan ada grup ya, itu ada grup yang istilahnya kurang aktif dalam grup, itu nanti kami panggil, kira-kira di situ ada permasalahan apa. Nah, sekiranya kok memang yang bersangkutan memang sudah tidak berkenan ya, dengan berat hati kami keluarkan dari grup. Otomatis itu kan karyawan tidak produktif, Mbak. Itu paling seperti itu, kan langsung PHK itu enggak ya, kita hanya istilahnya berikan dulu motivasi, kira-kira kok memang yang bersangkutan itu memang istilahnya sudah tidak berkenan ya kami keluarkan. Tetap persaudaraan masih ada, Mbak. Berarti melalui pendekatan. Nggih, pendekatan dulu. Contohnya saat ini kan banyak aturan-aturan yang harus legalitas, terutama untuk tour leader ya. Nah, di sini ada karyawan yang banyak udah lama, cuma karena faktor ya SDM, kendala SDM itu berkaitan dengan ijazah, yang bersangkutan itu putus sekolah itu tingkat SLTP, sedangkan untuk tour leader itu minimal itu SMA atau SMK ya, sehingga tidak bisa dibuatkan legalitas dengan walaupun istilahnya secara pengalaman dia punya, saya turunkan ke PDK nggak mau, otomatis saya tidak saya berangkatkan. Cuma dia saat ini hanya di bidang pemasaran aja. Nah, itu. Terkadang kalau dari tour leader itu udah merasa, wah saya itu udah
Biasanya kalau di sini ya udah masalah ini berarti saya itu udah posisi yang atas. Tapi kalau udah diturunkan ada yang memang ya dia mengundurkan diri, milih ke biro lain. Ada, tapi kan karena adanya aturan supaya istilahnya di perjalanan itu aman, tidak ada permasalahan ya. Seperti surat-surat kendaraan lah ya. Kalau jenengan bawa SIM atau STNK itu kan rasanya nggak nyaman ya. Itu seperti itu untuk legalitasnya. Baik, terima kasih Pak Nuki atas jawabannya. Tadi adalah beberapa pertanyaan dari kami. Sebelumnya terima kasih sekali karena telah menjawab pertanyaan kami. Sudah mau meluangkan waktunya juga untuk kami ya. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi wawancara kami bersama pimpinan CV Ragata. Nah, jangan lupa like video ini ya teman-teman. Sampai jumpa. Bye.